Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalian simak baik-baik apa yang akan dijelaskan pada materi berikut. Adapun materi yang akan kita bahas pada bab ini yang pertama yaitu tentang pengertian ikan hias, yang kedua itu tentang manfaat ikan hias, dan yang ketiga itu tentang jenis-jenis ikan hias yang dapat dikembangkan atau diternak ya. Oke, yang pertama pengertian ikan hias. Ya. Ikan hias ini merupakan jenis ikan yang digemari oleh masyarakat. Nah, ikan hias sendiri adalah jenis ikan yang dipelihara dan tidak untuk dikonsumsi. Artinya hanya untuk dipelihara ya. Nah, ada dua jenis habitat ikan hias ya, yaitu ada ikan hias air tawar dan ikan hias air laut. Nah, biasanya yang paling banyak diminati yang dipelihara oleh masyarakat itu adalah ikan hias tawar ya, air tawar. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ada contoh ikan hias. Nah, ikan hias dipelihara biasanya itu dalam akuarium ya, yang fungsinya itu biasanya untuk memperindah ruangan atau taman. Kemudian juga kehadiran ikan hias ini di dalam rumah ya, ternyata bisa menjadi salah satu alternatif hiburan dan bahkan untuk menyalurkan hobi dan menenangkan pikiran ya. Jadi ada manfaatnya juga ya memelihara ikan hias. Nah, kemudian tadi ya habitat ikan hias itu udah di air tawar dan air laut. Kemudian di sini ya contoh dari ikan hias nih ya, ada ikan lohan, koi ya dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, nah selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah manfaat ikan hias ya. Nah, ikan hias ini ya termasuk jenis ikan yang tidak dapat dikonsumsi. Mengapa demikian ya? Kok tidak dapat dikonsumsi ya? Karena ternyata ikan hias ini memiliki sifat-sifat nih ya, yang menjadikan ikan hias tersebut tidak dapat dikonsumsi ya. Yang pertama nih, salah satu sifatnya yaitu beracun ya. Nah, kalian bayangkan ketika misalnya ya si ikan hias ini dapat dikonsumsi kemudian membawa racun, nah dapat menimbulkan penyakit ya untuk manusia. Nah, kemudian yang kedua itu sulit diolah. Nah, oke. Ini ya yang menjadi salah satu kenapa ikan hias itu tidak dapat dikonsumsi ya. Beda halnya dengan ikan konsumsi ya, kayak seperti kemarin yang sudah kita bahas, mujair, yaitu dapat dikonsumsi karena pengolahannya itu mudah ya. Kayak kan kalian bayangkan ya kalau misalkan ikan jair itu bisa digoreng, kemudian bisa dibumbu kuning ya dan lain sebagainya. Jadi dapat diolah dengan mudah ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini ya bukan satu tapi tiga. Yang ketiga itu berbahaya bagi kesehatan. Jadi si ikan hias ini kalau dikonsumsi itu dapat membahayakan kesehatan. Nah, kemudian yang keempat, jenis hewan yang dilindungi. Ya, jadi ikan hias ini adalah jenis hewan yang dilindungi. Kemudian yang kelima itu memiliki nilai estetika yang tinggi. Estetika itu adalah nilai keindahan. Ya, makanya kan tadi ya salah satu fungsinya ikan hias kita pelihara itu menjadi alternatif hiburan, kemudian menyalurkan hobi ya. Nah, karena memiliki nilai keindahan ya. Oke, selanjutnya nih, biasanya ada beberapa alasan seseorang memelihara ikan hias. Yang pertama itu biasanya untuk mengisi waktu luang, kemudian bisa juga untuk menyalurkan hobi yang tadi ya. Kemudian ada juga alasannya itu lebih dekat dengan alam ya, atau menghilangkan stres ya, kemudian bisa juga untuk menenangkan pikiran, kemudian membuat suasana menjadi lebih tenang dan memperindah ruangan dan taman ya. Itu adalah beberapa alasan seseorang memelihara ikan hias. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis ikan hias yang dapat diternak ya. Nah, dalam membudidayakan ikan hias ini ya, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu misalnya perbedaan pada sifat dan kebiasaan hidup yang dimiliki oleh setiap ikan hias. Ya tentunya berbeda ya. Apalagi misalnya ikan hias itu habitatnya yang berbeda, kayak seperti misalkan ikan hias air tawar dengan ikan hias air laut. Nah, itu kan jelas berbeda ya dari habitatnya juga ya. Nah, maka kebiasaannya pun nanti berbeda gitu ya, dan sifatnya pun ya sama. Nah, contohnya dalam cara pemijahan ya, kemudian bertelurnya, kemudian membuat sarangnya,
Ya, hampir 75% pasokan ikan hias air tawar di dunia berasal dari Indonesia loh gitu ya. Jadi Indonesia itu kan adalah negara maritim ya, lautan gitu. Jadi sangat sudah pasti banyak gitu ya variasi ikannya gitu ya. Nah, 365 jenis ikan hias Indonesia diekspor ke berbagai negara di dunia. Jadi lumayan banyak ya, 365 jenis. Coba kalian bayangkan ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ada sebuah tabel ya. Ini adalah tabel jenis-jenis ikan hias air tawar dan ikan hias air laut. Kalian bisa lihat di situ ya, yang ikan hias air tawar itu jenisnya yang pertama cupang. Nah, ini sering banget nih. Ya, biasanya di sekolah dasar nih kalian sering nemuin kan ya, abang-abang penjual ikan cupang ya. Nah, kemudian yang kedua koi, yang ketiga gupi ya, yang keempat moli, kelima lohan, ya keenam silver scat ya, dan yang ketujuh lemon, kedelapan arwana, dan yang kesembilan diskus ya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya dari ikan hias air tawar. Nah, selanjutnya ikan hias air laut. Yang pertama itu watchman ya. Nah, yang kedua angelfish ya, kemudian yang ketiga blue devil, yang keempat botana atau bisa juga disebutnya blue tang ya. Nah, yang kelima neon tetra, dan yang keenam badut, yang ketujuh lionfish ya, yang kedelapan dottyback, dan yang kesembilan butterfly fish ya. Oke. Nah, ikan-ikan tersebut ya memiliki keunikan yang khas nih. Antara lain misalnya memiliki bentuk sirip dan warna yang menarik ya. Kemudian mudah dipeliharanya, harganya pun terjangkau oleh masyarakat, dan cara membudidayakannya mudah. Ya, biasanya sih ikan hias air tawar ya yang sering dipelihara atau dibudidayakan oleh masyarakat ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita akan bahas ikan cupang ya, atau biasa disebut betta splendens ya. Nah, ikan cupang ini kalian bisa lihat di situ ya. Itu adalah salah satu contoh ikan cupang. Ikan cupang ini ternyata ada dua jenis, yaitu yang pertama ada ikan cupang aduan dan ikan cupang hias ya. Nah, biasanya ya ikan cupang jenis aduan ini diantaranya nih cupang Singapura, Bagan, dan Bangkok ya. Adapun ikan cupang jenis cupang hias biasanya diantaranya nih half moon, serit, dan plakat ya. Nah, berbeda dengan ikan cupang aduan ya, biasanya ikan cupang hias itu lebih bervariasi warnanya ya, lebih beragam. Nah, terutama ikan cupang jantan, sehingga harganya pun lebih tinggi ya dibandingkan dengan cupang aduan. Ya, oke. Nah, setiap jenis cupang hias tersebut sering dipertandingkan dalam kontes yang membuat harganya semakin tinggi. Jadi, semakin banyak mengikuti kontes, maka harganya semakin tinggi gitu ya. Dan ikan cupang ini memiliki sifat agresif dan protektif, hidup di air tawar, serta mampu hidup di lingkungan yang minim oksigen ya. Nah, selanjutnya ada ikan koi. Kalian bisa lihat di situ ya. Ikan koi ini termasuk ke dalam golongan ikan karper ya. Nah, harga ikan koi ini sangat ditentukan oleh bentuk badan dan kualitas tampilan warnanya. Jadi semakin warnanya bagus ya dan bentuk badannya itu bagus ya, maka harganya pun semakin tinggi ya. Nah, bentuk badan ikan koi yang paling baik itu yaitu seperti torpedo ya. Nah, selanjutnya ada ikan moli ya. Nah, kalian bisa lihat di situ ya, ikan moli. Nah, ikan moli ini salah satu komoditas ikan hias air tawar di Indonesia ya. Nah, ikan moli ini bersifat omnivor dan memiliki ukuran tubuh maksimal 12 cm. Melalui mutasi dan persilangan, hingga kini sudah ada banyak varietas ikan moli yang beredar di pasaran dengan warna dan bentuk tubuh yang beragam. Jadi sudah banyak banget nih ya variasi dari ikan moli ini ya. Ciri-ciri induk jantan ikan moli diantaranya yang pertama nih, memiliki tonjolan di belakang sirip perut yang disebut gonopodium ya. Nah, gonopodium ini adalah modifikasi sirip anal yang berupa sirip yang panjang ya. Kemudian memiliki warna yang lebih cerah dengan tubuh yang ramping.
lalu memiliki kepala yang agak besar dan memiliki sirip punggung yang lebih panjang. Itu adalah ciri-ciri induk jantan ikan moli. Dan ada pula ya ciri-ciri induk betina ikan moli, diantaranya nih sebagai berikut ya. Yang pertama, tidak memiliki gonopodium. Jadi kalau jantan itu memiliki, kalau yang betina itu tidak memiliki. Kemudian memiliki sirip halus di belakang sirip perut. Lalu memiliki tubuh yang gemuk ya, dan memiliki warna kurang cerah, serta memiliki bentuk kepala yang agak runcing. Itu adalah ciri-ciri dari induk betina ikan moli ya. Oke, selanjutnya ada ikan arwana. Nah, ikan arwana ini memiliki sisik yang unik sehingga dapat memikat siapa saja yang melihatnya ya. Jadi letak estetikanya itu berada pada sisiknya ya. Ciri-ciri ikan arwana diantaranya memiliki badan dan kepala yang padat, kemudian ujung mulutnya sedikit runcing, mulutnya mengarah ke atas dan memiliki sepasang kumis di bibir bawah ya. Oke, itu adalah ciri-ciri dari ikan arwana. Nah, selanjutnya ada ikan mas koki ya. Nah, ciri-ciri dari ikan mas koki diantaranya yang pertama, bentuk tubuhnya itu pendek dan bulat ya, kemudian matanya itu besar dan lebar, lalu memiliki gurat sisi di bagian sisi tubuhnya ya, terus memiliki beberapa sirip, yaitu sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip dubur, dan sirip ekor ya, serta memiliki tunas pembau di bagian hidung ya. Nah, selain itu memiliki lembaran insang yang berfungsi sebagai alat pernapasan dan memiliki kelopak mata yang kecil serta sisiknya berderet rapi, mengilap dan menutup seluruh bagian tubuhnya. Jadi sisiknya itu mengilap ya. Nah, selanjutnya ya kita akan bahas tentang ikan gupi ya. Nah, ikan gupi ini bersifat omnivor dan memiliki panjang tubuh sekitar 5-6 cm. Nah, ciri-cirinya diantaranya siripnya berwarna-warni, yaitu bisa merah ya, bisa kuning, hijau, biru, hingga warna kombinasi. Jadi enggak hanya warna tunggal gitu ya, merah, kuning, hijau, biru, tapi bisa juga perpaduan dari beberapa warna ya. Nah, bentuk ekornya sangat menarik, menyerupai kipas. Kalian bisa lihat di situ ya, ekornya menyerupai kipas, membulat ya dan melebar. Nah, pada ikan gupi jantan ini sirip ekornya lebar dan berwarna kontras ya. Ikan gupi dikelompokkan berdasarkan bentuk ekornya, yaitu ikan gupi berekor lebar, ekor panjang, dan ekor pendek. Jadi diklasifikasikan itu berdasarkan ekornya ya. Nah, jenis-jenis gupi yang terkenal yaitu ya kobra, kemudian metalik, pink white, tuxedo, mozaik, grass, leopard. Itu adalah jenis-jenis gupi ya. Nah, ciri-ciri ikan gupi induk jantan memiliki gonopodium yang tadi ya, tubuhnya ramping, warnanya cerah, sirip punggungnya panjang dan kepalanya besar. Sedangkan untuk gupi betina itu tidak memiliki gonopodium, tubuhnya gemuk, warnanya kurang cerah ya, kemudian sirip punggung biasa dan kepalanya agak runcing. Ya, oke. Selanjutnya ada ikan badut. Kalian bisa lihat di situ ya. Nah, ikan badut adalah ikan dari anak suku Ampirioninae ya, dalam suku Pomacentridae. Nah, ikan badut ini banyak tersebar di lautan Pasifik, Laut Merah, Laut India, dan Karang Besar Australia ya. Nah, di alam bebas ya, ikan badut bersimbiosis dengan anemon laut ya. Nah, ikan badut ini memiliki warna kuning, jingga, kemerahan atau kehitaman. Nah, spesies terbesar ikan badut mencapai ukuran panjang 18 cm dan yang terkecil ya, itu untuk panjangnya. Untuk yang terkecil itu 6 cm ya. Oke, selanjutnya adalah ikan botani biru ya. Ikan botani biru ditemukan di Indonesia Pasifik dari Afrika Timur ke Kiribati ya, dan dari utara ke selatan Jepang. Nah, ikan botani biru lebih menyukai arus deras ya, pada terumbu ke arah laut yang memiliki bentuk-bentuk rumput yang melayang-layang. Jadi sukanya itu pada terumbu-terumbu nih ya, untuk yang ikan botana biru, sorry. Nah, ikan botana biru ini dikenal dengan ikan dori. Nah, kan ada filmnya tuh ya, ikan dori. Nah, ini. Kemudian makanan ikan hias ini ya, diantaranya ganggang atau alga ya, plankton, udang, pelet, dan cacing. Itu adalah makanan-makanan yang biasa dimakan oleh ikan dori. Sekian dulu pembelajaran untuk hari ini.
Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, kalian bisa bertanya langsung ke nomor ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.